sayur seger banget. Pagi ini kami bangun di rest area dan perjalanan pun dimulai kembali. Untuk rencana pagi ini, setelah mandi kami berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Belum tahu mau kemana, tapi yang pasti kita mau keluar tol dan mencari sarapan dulu di sekitaran alun-alun kota Jombang. Buat yang baru nonton, perjalanan kami dimulai dari camping di rest area dan tidur di mobil. Videonya ada di episode sebelumnya. Bukan kebakaran, itu adalah Sebelum kita sampai di lokasi untuk sarapan, tiba-tiba saya dikejutkan oleh seseorang pengendara motor yang memberi isyarat dari samping. Seketika kami bingung sampai akhirnya beliau menunjuk arah ban mobil kami. Dan benar saja, ban mobil kami bocor, teman-teman. Sejak kapan ini? kapan saya? Kroso ya. Entah apa yang saya pikirkan, sampai-sampai gak kerasa sama sekali. Mungkin karena saya terlalu fokus pegang kamera dan merekam perjalanan. Jalan yang kecil dan sempit sedikit membuat arus jadi tersendat. Di situ juga saya langsung ganti dengan ban serep seadanya, agar kami bisa segera jalan dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Dengan kondisi ban serep yang retak-retak dan usang karena lama tidak dipakai, sarapan pun akhirnya gagal. Kami fokuskan mencari bengkel terdekat untuk segera ditambal. Dan untuk mengganjal perut, camilan menjadi alternatif yang tepat untuk kondisi saat ini. Mau beli apa?
itu kan roda. Yang bagus. Ya mobilnya harus bagus juga kalau filmnya bagus. Itu loh. Iya ya tahu. Nanti ya. Ya ini masih diperbaiki sama omnya. Nanti pakai yang itu ya. Pakai yang itu. Iya. Mahal itu. Aku mau tapi Iya, Bang. mau. Ya. Mahal itu. Aku mau. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya ban kami bisa digunakan lagi. Kami pun melanjutkan jalan-jalan. Makin siang, udara semakin panas. Akhirnya kami sepakat cari tempat yang lebih sejuk. Yang penting ada hawa segar dan dingin-dingin tipis. Setelah 2 jam perjalanan santai dari kota Jombang, sampailah kami di Pacet Mojokerto. Secara geografis, Pacet terletak di lereng Gunung Welirang dengan ketinggian rata-rata sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Ketika sampai, udara langsung beda, sejuk, lega, bikin napas lebih panjang. Tapi perut mulai protes karena sudah masuk jam makan siang. Namanya juga keluarga camper van, asik. Kami nggak cari restoran, yang kami cari adalah pasar. Belanja bahan makanan sederhana untuk dimasak sendiri. Kita mau apa kita? Lapar banget teman-teman, kita beli pentol dulu. Sayur seger banget. Satu bongkok cuma 6.000 teman-teman. Kamu jamur rokok itu mentah-mentah. Anjing 10.000. Setelah selesai belanja, kami bingung mau masak di mana. Tapi setelah sampai di parkiran, ternyata tempatnya oke banget untuk masak di sini. Langsung saja saya siapkan meja dan peralatan lainnya. Ya enggak kan sampai. Karena saya orang Indonesia, jadi yang pertama saya masak adalah nasi. Karena belum makan kalau belum pakai nasi. Gerimis datang saat kami baru mulai masak. Sempat ragu untuk melanjutkan sampai akhirnya gerimis semakin deras. Saya pun berinisiatif untuk memasang flashlight. Tapi hujan seakan sedang bercanda. Setelah flashlight terpasang, hujan malah berhenti. Alhamdulillah, kami lanjutkan saja masaknya. Dan ini di video sama anak saya yang paling cantik, Nur. Loh, dilihat ini, dilihatin di zoom ini nih, di zoom.
Sambil menunggu nasi matang, kami menikmati suasana sekitar. Pasar ini memang unik, bukan cuma tempat untuk jual beli. Di sini, sayur-sayuran datang langsung dari kebun, sehingga harga yang ditawarkan sangat jauh lebih murah dibanding pasar lainnya. Dengan hamparan hijau yang menyatu dengan latar gunung, udara sejuk, hasil bumi segar, dan pemandangan yang membuat belanja terasa seperti sedang berwisata. Wah, nasinya sudah setengah matang ini, mantap. Ini selada air, sayur sederhana tapi hebat. Dalam studi tahun 2014, CDC Amerika menilai kepadatan nutrisi sayur dan buah. Hasilnya, selada air menempati peringkat pertama sebagai sayuran paling padat nutrisi dibanding puluhan sayur lainnya. Tak heran kalau sayur sederhana ini disebut sebagai superfood. Tak lupa, saya juga menambahkan telur sebagai sumber proteinnya. Setelah telur setengah matang, bumbu dasar seperti bawang putih dan terasi masuk sebagai pemberi rasa gurih pada masakan. Sebagai pelengkapnya, saya pun menambahkan jamur tiram yang saya beli dari pasar tadi dengan harga 17.000 per kilo. Kok mateng nih? Mana roiko? Katanya daging nyambe. Sambil menyiapkan masakan, mata kami dimanjakan oleh pemandangan sekitar. Hamparan kebun sayur terbentang, pasar hidup dengan kesederhanaannya, dan gunung berdiri tenang di kejauhan. Masakan pun siap dinikmati. Karena saking nikmatnya, saya lupa kalau punya meja. Setelah selesai makan, sembari bercengkrama dan menikmati sejuknya udara pegunungan, kami membereskan perlengkapan dan segera meninggalkan tempat untuk mencari lokasi masjid terdekat. Siapa yang rewel? Ayah yang lewat tuh loh. Oto. Ayah itu loh. Merewel ya? Aku kak ya kak, aku gak rewel. Kak, ayah sih. Jangan tinggalkan sampah. Mana ada lagi ada sampah? Belum sih Sepita. Setelah selesai sholat, kami lanjut cari tempat nongkrong yang asik. Sekedar duduk, menikmati udara sejuk, dan menghabiskan hari libur kami. Dan dari situ, perjalanan hari ini kami tutup dengan pulang.
bukan tentang jauh atau dekatnya tujuan, tapi cerita-cerita kecil dan sepanjang jalan yang bikin perjalanan ini terasa berarti.